ada yang aneh banget. Aku ke McD mana sih tuh? Dia yang ke McD, dia yang nanya gua. Ya kan? Yang ke McD dia yang nanya ke gua. Aduh. Oke, guys, jadi seperti yang tadi gue bilang, episode kali ini gue kedatangan tamu super spesial ya, yaitu Mbak Airi 25 ya. Hari ini dia say hi dulu ke kalian ya. Gue nggak pernah say hi ke. Enggak, gue juga mau hi juga ya. Hai ya kan. Oke, jadi gue langsung nanya ya, Mbak Airi ya. Tapi sebelum gue nanya, gue mau ngucapin thank you dulu dong buat Cici nih, ya kan, buat si Loli Cimos yang udah ngenalin gue ke Airi. Jadi sebenarnya kontennya tadinya mau sama Mbak Cici, Mbak Loli Cimos, tapi Mbak Loli Cimosnya lagi berhalangan, terus dikenalin lah temennya Mbak Airi, ya kan. Jadi thank you buat Loli Cimos yang udah memperkenalkan ya, ibaratnya ya kan. Yoi. Aku makasih juga loh berarti udah dikenalkan. Ntar pasti keluar tuh ya fotonya loh. Yang ini nih orangnya. Oke, jadi gue langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Lu sejak kapan sih mulai cosplay? Kalau mulai cosplaynya sendiri itu mulai dari 2012 sebenarnya. 2012 tuh udah lama banget. 10 tahun ya? 10 tahun. Iya dong, sekarang 2022. Sekarang 22. Berarti 2012. Ya lama deh pokoknya. Ya lama. Ya lama deh pokoknya kan. Itu pertama kali banget kayaknya AVA 2012. Oh, AVA 2012. Iya. Gue pura-pura tahu aja. Oh, gitu. Padahal gue nggak tahu. Iya, AVA Indo. AVA Indo. Jadi pas banget kan lagi nge-hype banget tuh. Dulu kan aku masih sekolah juga tuh. Terus kayak Emang sekarang udah nggak sekolah? Udah enggak. Soalnya kayak ini. kayak anak SMP soalnya ya kan, perawakannya kayak anak SMP. Masih kelihatan sih ya. Kalau sekarang udah 20 berapa ya? 25 masih bukan 25. Enggak, 25 itu tanggal ulang tahun. Oh, bocoran guys ya, bocoran. Tapi tahun ini aku 25 juga. Oh iya benar. Oke, gue langsung lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Gue kan taunya kan lu kan cosplay nih, ya kan? Soalnya abis dikenalin sama Cici kan gue sempat googling sedikit, cari tahu backstory-nya ya kan? Di Google ada? Bukan di Google, maksudnya di Instagram. Maksudnya nyebutnya googling. Terus ujung-ujungnya kan jadi grafur nih, ya kan? Itu bagaimana prosesnya lu dari cosplayer atau dari model terus ke cosplay terus ujung-ujungnya bisa ke grafur, ceritain dong. Pertama banget itu kan dulu tuh badan gue gak segini. Segini? Enggak, dulu tuh gak segini. Jadi dulu tuh masih rada chubby kalau dulu orang ngomongnya kan. Dia pipi tuh masih kayak yang tembem gitu. Enggak, gue sambil ngebayang. Enggak, lu ngomong aja, gue sambil ngebayangin. Kayak saking aku merasa aku gendut kayaknya udah gak ada gitu. Tapi masih. Ntar coba kita Photoshop kalau nggak ada. Bisa segini nggak dia olahraga? Patah hati. Oke. Jadi ini karena patah hati gitu kan, kayak nggak mau makan semua segala macam, terus tiba-tiba menyusut. Oh gitu ya. Jadi Jadi kan kata orang-orang tuh diet paling bener itu patah hati, paling cepat banget. Oke. Sekali. Baja ya. Jadi gitu ya guys ya. Itu lompat langsung ke. Dari situ tuh kayak suka pakai baju-baju yang press body. Abis itu kayak ih gila gue bagus juga nih pakai baju kayak gini nih. Oke. Terus ya ingin kenal sama cowok lain gitu kan, pakai baju gitu. Akhirnya kayak wow bagus juga nih badan gue. Terus ya udah deh. Saat ini. Terus kayak tiba-tiba ada yang pengen beli fotonya ya udah. Wah, ada yang mau beli fotonya? Ada. Jadi kayak wah cuan. Awalnya tuh kayak direct gitu loh. Jadi aku punya page cosplay gitu. Terus tuh kayak kak foto yang ini dijual nggak sih? Tapi waktu itu yang beli orang luar gitu. Terus ya udah deh. Itu biasa tuh gitu di Indonesianya kurang dihargain sering ya, tapi di luarnya malah lebih dihargain. Bahkan ya kalau kita dengar dari cerita teman-teman kan pembelinya bahkan dari Rusia, dari Meksiko ya kan, macam-macam ya.
Terus gue langsung nanya dulu nih ke pertanyaan berikutnya nih ya. Boleh nggak? Boleh. Muka-mukanya tegang-tegang semua ya. Gue tegang semua. Kapan lu memutuskan untuk pindah ke grafur dari cosplay ya? Dan kenapa? Awalnya tuh karena pertama ngeliat di situ ada lahan Cuan. Kecing. Walaupun itu nggak gampang loh sebenarnya. Nggak gampang ya? Iya, karena nggak semua orang misalkan kayak masa mau beli foto aku kan? Ya Gitu misalkan kan? misalkan ya. Misalkan gitu kan. Misalnya di sini ada mas-masnya gini. Pasti nggak semuanya mau beli. Oke. Isis gitu kan. Jadi kan nggak semuanya bakal mau beli foto aku gitu, karena mereka punya fetishnya masing-masing gitu kan. Oh. Kayak karena brand aku kan tipe yang ya aku juga nggak tahu sih termasuk tipe yang mana nih ya. Cuman ada yang lebih thick daripada aku, terus ada yang lebih senang badan yang thick atau yang tipe yang preferensi seksualnya beda-beda ya setiap Iya. orangnya. Ada yang suka mungkin kulit yang berwarna matang, atau ada yang suka perempuan yang ada kumis-kumis sedikit, tipis-tipis. Ya nggak ya kan? Kan banyak bro, kan banyak maksud gua Ini gitu. bisa loh, bener-bener. Maksud gua kan begitu kan. Jadi nggak gampang juga ya, bukan berarti modal muka dan seksi doang terus bisa gitu kan. Ada juga yang nyari justru yang gendut misalkan ya kan. Ya gua nggak pernah tahu juga Misalkan sih. ada yang tipe yang BBW kan. BBW itu apa BBW? Sebentar. Di apa gitu W-nya aku lupa. Kok lo tahu sih? Iya bro, tuh berarti lebih. Gimana lo? Jadi kan ada yang suka yang tipe BBW, ada yang Nggak, suka tunggu, tipe BBW itu apa? BBW itu artinya big body woman ya, oke. Jadi ada yang emang gedenya di bagian pinggul ke bawah, ada yang bagian pierce pierce size Pinggul gitu. ke bawah tuh kayak Kim Kardashian gitu ya? Iya, gitu. Ada yang kayak oke, gitu. oke, Ada yang oke. emang seneng depannya doang yang maju gitu. Oke. Kun, makasih ya Kun. Wah, thank you. Dikun kalau tamunya perempuan ya, dia nggak usah diminta cepet. Iya, bener guys, bener. Kalau tamunya laki ya, buset, diminta juga nggak diladenin, men. Memang brengsek. Memang dia agak-agak sedikit brengsek, tapi tetap thank you Kun. Isekai! Oke, ini nggak mau di next, nanya di sini terus. Oh ini ada pertanyaan baru ya? Saya agak nggak konsen kan, tadi sudah bilang dari tadi ya kan. Menurut Mbak Eri, apa perbedaan dari cosplay dan grafur itu sendiri? Karena banyak cosplayer yang kostumnya terbuka dan menganggap dirinya mereka tuh juga cosplayer kan. Tapi sebenarnya di saat bersamaan ada orang yang mengejudge kalau lu tuh udah bukan lagi cosplay. Jadi menurut lu nih, apa sih bedanya grafur sama cosplay? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya itu Yes. kayak tipis gitu sih. Soalnya ada beberapa yang anim yang memang ada baju swimsuitnya atau gimana, terus dijadiin foto disebutnya oh ya ini grafur gini gitu kan. Oke. Tapi ada juga ya, tapi itu masih tetap kostum original dari karakternya gitu. Oke. Jadi ya emang tipis sih menurut aku ya. Oke, jadi ya selagi dia masih menggunakan kostum Yang memang aslinya originalnya dan ada di dan film memang atau ada, di di film, ada di animenya animenya atau di manga gamenya, atau di game ya bener. Itu masih cosplay. Itu masih menurut aku. cosplay ya, walaupun seksi banget gitu Iya, ya. walaupun seksi banget. Karena ada siapa ya kira-kira yang pokoknya Misalkan Rei Ayanami yang lagi berenang kan ada tuh, yang dia belajar berenang tuh ya kan di Evangelion kan. Nah itu kalau memang ada orang yang menggunakan dia atau mengcosplay sebagai dia pakai baju renang ya emang hitungannya masih cosplay ya. Karena kalau grafur tuh kayak ya misalkan pakai wig biasa nih terus pakai bikini atau gimana itu jadi grafur kan nggak ada karakternya. Yang tidak ada hubungan dengan karakternya atau tidak ada backstory-nya, cuman seksi doang, itu hitungannya udah grafur. Iya. Tapi kalau menurut selagi dia seksi banget tapi masih ada hubungan dengan animenya atau manganya, itu hitungannya masih cosplay ya. karena ada source-nya gitu. Oke, jadi gitu ya guys bedanya ya guys. Jadi buat anak-anak, buat teman-teman yang nonton, kira-kira tahu ya itu bedanya. Jangan nanya lagi hal-hal nggak penting ya. Sampai dijelasin. Boleh. Apa tuh? Boleh. Lupa ausnya. Nggak aus men, lupa. Enggak, ini manis karena duduknya sebelah. Sebelahan. Terus. Kalau grafur dari aku ya, itu aku masih ngambil kiblatnya Jepang. Masih kiblatnya mereka. Kiblat mana pakemnya itu apa aja? Pakemnya, maksudnya kayak Iya. paling minim itu ya bener-bener gak ada yang nude gitu loh.
emang nggak jual nude atau yang sensitive part gitu emang nggak aku expose gitu. Jadi paling mentok ya bikini, tapi bikininya terakhir itu yang paling minim banget bikininya tuh aku bikin dari masker. Oke. Itu bikin sendiri. Nanti kalau kita dapat izin kita tampilkan ya, tapi mungkin kita tetap Tapi kayak disensor tetap semua badan. tetap nggak, sensornya pakai muka gua di situ biar orang bete. Boleh. Yes, jadi dari ngobrol sebentar aja ya sama Airi ya di sini, gua ngerasa sebenarnya jadi model grafur atau cosplayer itu nggak gampang ya. Banyak itu bikin kadang-kadang tuh foto sampai encok tau gak sih, kayak yang sampai sakit pinggang apa gimana. Maksudnya menantang ya. Agak-agak menantang kan, agak meliuk gitu kan. Nah, setelah itu ya encok. Gila juga ya jadi ya. Karena kadang ada yang emang mau ngambil side boobs-nya doang atau enggak under boobs gitu, atau enggak bahkan ada yang kayak foto perut doang atau pusar. Lu kepikiran nggak sih gini? Ini Apa tuh? di luar konteks ya. Kepikiran nggak sih begini nih, misalkan ada yang minta foto pusar nih, lu kasih aja foto pusar orang gitu, ini dijual gitu. Kepikiran nggak sih? Gua lagi malas foto nih, udah gua cari aja di Google, aku jual gitu. Orang tahu ya pusar lu ya. Kayak udah pada tahu gitu. Beda nih kelekukannya nih gitu kan. Tawan. Bahkan ada yang kayak foto cuman bagian pinggul ke bawah, jadi cuma nunjukin pantatnya doang atau gimana gitu. Jadi nggak perlu yang full body banget. Pertanyaan gua kok itu nggak ada di Instagram? Karena kalau mau lihat yang lebih di Twitter. Oke. Catat. Ntar linknya kita kasih Ini ya. Queen Airi 25. Iya, ntar kita kasih ya, kita tampilin yang gede ya. Terus gue mau nanya lagi nih. Ini yang selalu menjadi pertanyaan gue begitu gue back search ya. Lu semenjak turun ke grafur itu, apakah lu tetap mempunyai kerjaan tetap dan grafur menjadi kerjaan sampingan, atau grafur ini kerjaan tetap lu, tapi lu mempunyai kerjaan sampingan yang lain, atau lu nggak punya kerjaan lagi selain grafur doang? Kalau sebenarnya passionku itu di bisnis. Okay. Grafur ini kan termasuk kalau di aku nganggapnya bisnis ya, karena dari jurusan kuliah. Karena ngasilin cuan. Iya, karena di jurusan kuliahku juga aku ngambilnya bisnis kreatif, jadi termasuk grafur itu termasuk kreatif. Kreatif, ya bener-bener kreatif guys, kan harus mikirin kostum, lighting, angle, terus art directionnya, belakangnya mau barang-barang apa, terus kostumnya nggak boleh keulang 2 kali, seandainya mau dipakai 2 kali gimana caranya biar orang nggak tahu beda. Iya gitu kan, kayak gitu-gitunya itu memang agak ribet sih. Jadi kuliahnya apa ya? Kuliahnya itu bisnis kreatif. Oh, bisnis kreatif kreatif industri. Bukan desainer? Bukan. Oh, kirain desainer. Kalau desainer mungkin mau magang. Jadi grafur itu sebenarnya lebih ke hobi sih awalnya. Kalau misalkan tetapnya aku punya bisnis makanan sendiri. F&B juga aku terjunnya. Di mana kasih tahu? Di Jakarta, cuma nanti kalau aku sebutin nanti pada datang. Nggak boleh. Soalnya saya doang yang boleh. Dari sekian banyak pertanyaan, dari sekian banyak fansnya lu nih, lu kan pasti kan udah ada fanbase sendiri kan? Dari sekian banyak fans lu, lokal, internasional, paling banyak tuh dari mana? Lebih baik dari luar sih sebenarnya. Dari negara mana nih dari luar? Nggak pernah nanya sih mereka dari daerah mana, tapi kayaknya Europe. Oh, jadi gitu ya guys ya? Soalnya ya kita nggak bisa judge dari mukanya juga ya kan? Oh, ini kayak orang sini nih gitu. Tapi aku nggak pernah nanya sih. Sama ini gue pikir Cina, ternyata bukan. Agak ngeblur ya. Anjay. Oke, pertanyaan berikutnya nih ya. Lo pernah nggak sih ngedapetin request aneh dari message yang masuk atau dari fans yang masuk, request anehnya misalkan apa? Dan ada nggak sih request itu yang lo ikutin, maksudnya lo penuhin gitu? Ada beberapa yang hasilnya nggak bikin encok aja sih sebenarnya. Cerita. Apa nih? Cerita. Gue perlu tahu nih, Jadi dulu pas masih 2019-an itu pernah ada yang request foto stretching. Jadi bener-bener yoga yang gini terus gini, pokoknya badan tuh ke stretch dari atas ke bawah gitu, sampai yang kayang gitu. Iya beneran itu sampai kayak kucing stretching tuh kalau kucing. Iya ada loh posenya kayak gitu yang bener-bener gini gitu.
sampai segitunya. Terus ada yang minta request foto set itu yang udelnya tuh dipegang sama orang gitu loh. Jadi bukan kita sendiri pegang. Jadi ada tangan orang lain? Iya, jadi misalkan aku foto sama fotografer nih, misalnya temen aku yang motoin gitu kan, itu tangannya dia yang masuk ke frame buat megang udel aku, megang perut aku, ngelus atau gimana gitu. Dan aku tuh mbak, yang sebagai si fotografernya dari Suratan nggak? Kalau yang kayak sebenarnya gitu, enggak, sebenarnya yang request itu fotografernya sendiri, men. Pakai akun lain, pakai akun pakai tapi foto bule. kalau misalkan yang aneh-aneh gitu, aku fotografernya cewek. Oh. Kompak ya omnya. Kompak. Kompak. bareng kita ngomong. Kita sehati soalnya. Jadi paling aneh sih itu bener-bener yang emang dipegang. Apalagi aku tuh gelian kan orangnya. Jadi pas dipegang gitu tuh agak-agak nahan ketawa. Baik. Ya tegang. Soalnya kalau misalnya fetish kaki kan udah umum ya. Banyak yang fetish kaki. Jadi emang foto-fotonya foto kaki doang. Telapak kaki, jari-jari kaki, atau kaki lagi pedicure gitu. Bahkan ada yang kayak ngasih bayaran buat kita pedicure tapi minta di videoin gitu. Gimana ulang. Jadi misalkan kita dikasih duit nih. Misalnya aku ngasih Mas duit nih. Ini gua kasih lo duit, tapi lo pedicure tuh videoin kirim ke gue ya gitu. Itu bahkan dijadiin buat bahan itu. Buat bahan buat bahan mungkin. Iya. Oke, paling aneh. Permintaan request apa? Iya, itu juga yang mau gue tanya tuh. Tapi udah ditanya Ucang apa jadi ntar langsung skip. Paling aneh, gue penasaran juga. Request apa dari seorang fans yang paling aneh, baik itu fans lokal ataupun fans internasional ataupun planet lain, misalkan mana gitu kan. Bahkan yang paling aneh itu sebenarnya yang stretching sih, karena itu bener-bener kita disuruh belajar yoga. Aku tuh sampai dikasih pose-pose nih ya, aku mau fotonya kayak gini. Tapi dikasih. Jadi dia nggak sebatas ngomong pose stretching dong, tapi dia kasih guidance-nya iya, gitu. dia ngasih guidance, bener-bener kirimin nih ya, aku mau kamu kayang kayak gini, aku mau kamu stretching kayak gini gitu. Nanti cara ngambil fotonya dari atas atau gimana, jadi yang kelihatan dari hips ke bawah, itu bener dikasih loh. Mungkin itu sebenarnya dia punya kelas yoga. Foto-fotonya dipakai buat bikin brosur, guys. Iya kan? Iya. Setelah dia ngomongin gitu aku kepikiran jangan-jangan iya. Iya enggak, kalau memang itu udah ini jadi ngomongin kerjaan nih sedikit ya. Itu udah guidance buat art director motret. Iya, Kalau udah dikasih sampai angle, itu udah mood board namanya. Iya, dia bahkan bikin mood board sendiri buat ngasih ke aku. Ya mungkin itu sebenarnya dia dapat job nih. Tapi itu orang luar. Kalau dari orang Indo itu yang paling aneh ya memang yang suruh megang udel itu sih. Itu Sebutin siapa namanya kita. Rese abis. Itu, tapi beneran itu orang Indo yang minta. Oke. Orang Indo. Nah ini gue mau nanya lagi nih, masih di seputar pertanyaan ini ya. Untuk yang megang udel itu, lu dapat bayaran berapa? Aku buat request itu sebenarnya ngasih harga tergantung setelah aku bikin. Jadi aku nggak nentuin harga di awal gitu loh. Pas setelah lihat hasilnya, gila nih gue effort banget nih sampai begini-gini gitu, baru aku masukin harga gitu. Oke. Tapi biasanya aku ngasih kayak kisaran, oh ya nih misalkan buat yang request sekarang berapa foto sama berapa video aku ngasihnya. Ya itu bisa, kalau yang gampang-gampang gitu bisa sekitar 500 ribuan ya guys ya. Set paling mungkin. ya satu set, tapi itu paling cuman sekitar 7-8 foto sama satu video. Oke. Kira-kira harga Itu bottom price-nya segitu ya startingnya guys ya. Jadi lu kira-kira aja. Tergantung tingkat kesulitan. Yes, kalau udah minta kayak yoga ya lu kaliin aja berapa gitu kan. Iya, gitu kan. Selama lu menggeluti profesi ini ya, ada nggak sih permintaan-permintaan aneh tuh yang misalkan yang seperti di teks ini nih yang ngajakin aneh-aneh, maksudnya ngajakin fisik ya, secara fisik aneh-aneh segala macam, atau minta fotonya lebih yang aneh-aneh gitu di luar yang nalar sehat lah. Yang tadi menurut gue pegang udel masih nalar sehat ya, walaupun itu masih ya? nggak masih, walaupun udah sedikit menyentuh batas agak-agak kayak ini lainnya iya, di gitu. sini gitu ya. Iya. Ada nggak sih yang minta yang aneh-aneh gitu? Kalau misalkan untuk ketemu orang itu
banyak yang ngajakin. Widih. Cuman aku tipe orang yang introvert buat ketemu. Oke. Dan- untung sekarang mau ya. Terima kasih. Iya kan? Dan aku tuh kalau misalnya aku main sama teman-temanku, aku tuh tipe yang mukanya nggak bisa bohong. Jadi misalkan aku nggak suka sama orangnya itu tuh kelihatan banget. Jadi aku shock atau aku kaget atau yang gimana gitu kan. Misalnya orangnya bau atau gimana gitu. Aku ngeliatnya tuh ada yang udah Berarti sering ketemu yang bau dong berarti. pernah yang kayak gitu. Dulu waktu aku sebelum starting banget nih jadi Airi ini, aku masih suka tuh kayak, oh ya nih kita lunch yuk di sini. Oh ya udah deh, ayo deh gitu kan. Aku gabut. Soalnya kan dulu aku lagi patah hati. Saya kan dulu lagi Balik patah lagi hati. patah hati lagi nih kan. Jadi kalau diajak ketemu orang ya kali aja jodoh berikutnya kan gak ada yang tahu. Jadi ya udah ketemu gitu. Tapi ada yang beberapa yang ketemu tiba-tiba ada yang aneh banget. Aku ke McD mana sih tuh? Dia yang ke McD, dia yang nanya gua. Ya kan? Yang ke McD dia yang nanya ke gua. Aduh. Nih McD, oh Sarina, McD Sarina, ya kan? Gua belum pernah lo ke McD Sarina. Jadi ke McD Sarina. Aku daripada diajakin makan ke mall atau yang mahal-mahal, aku tuh lebih senang diajakin kayak makan pecel ayam gitu-gitu. Idaman sekali. Yoi. Terus. Nah terus tuh kita akhirnya makan McD kan. Cukup datang gitu terus tiba-tiba cowoknya tuh ngerangkul aku terus yang nyium kepala gitu loh. Itu hari pertama aku ketemu. Enggak sebelumnya belum pernah ketemu. Belum, itu bener-bener Chatting-chattingan doang iya, sebelumnya. chattingan doang kayak yuk main sini gitu. Nah terus tuh aku juga Risih nggak? risih banget. Oh. Tapi aku tuh tipe orang yang nggak enakan untuk nolak. Jadi Tapi jangan jadikan kesempatan ya. Jangan kalian jadikan kesempatan ya. Jangan brengsek kalian. terus kan udah gitu dia tuh dulu aku masih suka nongkrong pas teman-temanku masih bukan yang sekarang ya, teman-teman yang dulu banget itu masih suka kayak ngajakin ke Camden atau gimana gitu kan buat minum-minum, kalau orang bilang minum-minum cantik gitu gitu. Oke. Minum-minum cantik tuh tau artinya apa guys? Apa tuh? Minum-minum bersama orang cantik. Oh iya bener. Kalau minumnya sama lu gak cantik dong. Nah terus tuh akhirnya dia tahu karena aku ngupdate di IG kan lagi hang out with bestie gitu. Oke. Terus dia datang. Aku datang boleh nggak? Ya udah datang aja aku bilang gitu. Terus ya udah di situ temanku tuh pada ngeliatin jadi mereka udah lihat sendiri gitu loh kalau cowok ini emang bener-bener deketin aku yang abis minum terus yang nempel atau gimana. Aku malah kalau yang langsung dideketin kayak gitu aku nggak suka. Ya, risih ya. Kayak pengen jauh-jauh deh lo. Iya. Gue juga risih kalau diketik itu sama cowok. Oh cowok. Tapi Ngaco udah lu. setelah pulang dari situ aku bener-bener lost kontak sama dia. Oke. Terus ada juga ketemu di Starbucks, dia kita ke Starbucks pertama itu Starbucks Kokas. Oke. Kita ngopi, dia beliin aku kopi, kita ngobrol, terus udah besoknya kita pulang, besoknya beberapa hari kemudian dia bilang kita ketemu lagi yuk, tapi kita ngerum lah. Gue diajakin ngerum. Itu to the point loh ngajakinnya. Iya bener-bener. Memang nggak bener ya. Ngaco banyak yang ngaco ya. Jadi baik banget. balik lagi ke pribadinya dulu ya. Kalau Mbak Erin ini kan pribadinya kan ya memang bisa jaga diri ya. Dari cara ngobrol juga kita bisa tahu ya guys ya. Jadi Tapi setelah itu aku nggak pernah ketemu orang lagi. iya malah ngapain juga ya kan. Takut. Pastilah gue juga dengar ceritanya juga segitunya ya. Orang ya, maksudnya cowok-cowok apa buaya, wow, segitunya loh, menyeramkan juga ya kan. Oke, gue langsung nanya ke pertanyaan berikutnya, boleh? Boleh, Pak Produser, boleh? Gue mau nanya nih, harga dari sekian banyak foto yang lo jual atau video yang lo jual, berapa harga termahal yang pernah lo kantongi? Kalau paling mahal harga foto pack yang dirilis ya, itu 3,5. Aku matokin paling mahal. Paling murah, pernah tau nggak yang paling murahnya? Paling murahnya kan tadi udah gopay kan? Iya, udah. Oh enggak, ini 350.000 buat foto pack, tapi foto pack yang emang dirilis ke publik ya. Iya. Bukannya request, kalau request kan emang start 500, tapi kalau yang emang dirilis ke publik dia paling mahal tuh 350.000. 350.000 itu yang dirilis ke publik. Kirain Kayak- 3,5 juta. Kayak sekarang Iya. tuh enggak lah, mahal banget. Nggak kirain gua Aku gitu. abis jual kayak gitu 3,5 juta, sebulan aku rehat. Sebulan rehat, bulan depan baru ngeluarin lagi.
Enggak, kalau dia jual 3,5 juta, gue invest aja. Gue invest ini, gue tanam modal gitu. Manajemen fee ya. Branding. Itu kalau foto pack yang lu jual paling mahal kan tadi kan satu pack itu yang public ya, kan 350.000. Itu bisa laku berapa pack? Kalau jatuhnya 1.000 pack lo? Juga. Hah? Iya kan? Enggak, ini sih sebenarnya. Langsung rehat ya, setengah tahun. Aku nggak pernah ngitungin sih. Bohong. Iya, serius nggak pernah ngitungin karena aku kan jualan jadi ya udah orang beli langsung bisa download gitu, jadi aku nggak ngitungin. Oke. Tapi foto pack aku tuh aku jaga bener-bener limited. Jadi misalkan nih bulan ini aku keluarin kayak bulan Februari kemarin, aku ngeluarin sampai tanggal 28 doang. Tanggal 28 udah aku hapus. Jadi semua yang download aksesnya harus download fotonya. Download. Semua yang beli harus langsung download karena per bulan langsung dihapus ya kan. Jadi biasanya aku announce di IG sama di Twitter, last call tanggal 28 udah aku hapus gitu. Oke, jadi sebulan lu satu pack? Sebulan itu tergantung rajinnya aja sih. Minimal satu pack tapi ya? Minimal satu lah. Oke, itu di luar request kan? Di luar request. Oke. Kalau ada yang mau request hubungin kemana? DM aja langsung. Oke, mantap ya. Jadi kalau Instagram bisa, Twitter bisa, tapi aku lebih aktif di Twitter. Panjang ini. Nih pertanyaan berikutnya nih. Oke. Kalau yang masalah penghasilan per bulan kan tadi dia udah kira-kira udah ngomong situ ya. Itu dan per bulan itu kan satu foto kan? Satu set ya kan. Tapi kan tadi kan per bulannya laku berapa set kan nggak dihitung kan ya? Enggak. Nah, jadi kira-kira nih alokasi dananya nih yang masuk nih buat apa aja sih? Pertama buat kehidupan sehari-hari, terus yang kedua buat jajan. Tapi jajannya tuh ya jajan lingerie. Jajan kompak loh. Tutup lagi. Sepemikiran aja langsung. Harus update ya. Nah, iya. Update gitu kan. Misalkan Make up ya kan? Iya, make up. Tapi kan make up nggak tiap bulan beli. Oh iya, lama habisnya ya? Iya, habisnya lama. Tapi ya terus buat nabung juga, investasi. Jadi biasanya misalkan aku dapat 1 juta nih gitu kan. Itu misalkan ya kan 1 juta. Jadi misalkan 50%-nya buat aku tabung, 50%-nya buat aku jajan gitu. Oke. Aku tipe yang irit loh. Bagus tuh maksud gue. Kan misalnya lingerie itu apa gitu kan. Beli nih. Misalnya sempat dipakai buat foto. Otomatis lo gak bakal pakai yang lama lagi kan. Jadi otomatis harus ada update terus. Iya. Jadi makanya ini numpuk banget, Numpuk. Iya. Numpuk banget nih, makanya aku ada berapa koleksinya? Banyak pasti bro. Pertanyaan lu bodoh juga nih kadang-kadang nih ya kan. Banyak pasti bro. Aku ada 3 box gede yang kontainer yang gede gitu, 3 box. Kalau gede itu begini. Kayak gini. Gede. Kontainer box yang gede kan. Aduh, tisu mana tisu? Oke, gue mau nanya lagi nih. Kalau teman gua, si Loli kan, si Loli Cimos, itu dia barang-barang yang bekas dipakai untuk foto session itu dijual ke fansnya. Iya. Lu dijual juga nggak barang-barang yang misalkan abis lu pakai nih untuk foto session A nih gitu kan, terus lu announce gitu, ini barang ini abis gua pakai di foto session ini. Kalau lu beli foto pack yang ini, yang eksklusifnya dapat baju ini nih yang bekas gua pakai nih gitu kan. Lu lakukan itu nggak? Nggak secara publik sih, tapi ada misalkan ada yang ngontak langsung, baju yang ini aku boleh nggak sih request pakai baju yang ini, tapi ntar bajunya buat aku juga gitu. Okay. Ada yang kayak gitu, cuman aku nggak mengannounce itu secara publik, tapi sekarang jadi publik kan. Jadi publik ya. Jadi kali-kali ya ada yang mau gitu kan, silakan. Nah biasanya yang beli itu ada nggak sih dari sekian banyak gitu ya? Ada nggak fans perempuan lu dan ada nggak fans perempuan itu yang menyatakan gue mau beli dong lingerie yang abis lu pakai ini, tapi dia juga perempuan gitu. Kalau yang ada juga? Ada, tapi sebenarnya bukan lebih ke fans sih. Kalau fans dia biasanya nggak langsung beli bajunya, tapi dia beli foto pack aku gitu. Okay. Tapi ada juga yang kita sesama kreator walaupun dari luar negeri, jadi kostumnya kadang dia ngirim ke aku terus aku balik lagi. Jadi kita kayak tukeran kostum gitu loh. Oh, jadi sesama model grafur atau sesama cosplayer ya, gue udah nggak pakai lagi nih karena gue udah pernah foto session pakai ini daripada gue buang sayang. Mereka jual, aku beli punya dia, terus aku ngasih tau juga nih aku punya nih koleksi gini. Mau ada nggak mau gitu? nggak? Aku mau dong yang ini gitu. Ya udah. Komunitasnya jadi solid ya? Iya. Sesama pergrafuran cuman dan sayangnya cosplayer. itu sama orang-orang luar.
Kalau sama orang-orang sini saling sirik ya. Iya kan, saling Kalau mencibir. orang sini aku belum nemu yang bisa kayak rotasi gitu sih. Lebih banyak sekarang kan yang sewa-sewa kostum-kostum ya. Iya, iya. Yang lagi iya. ngehits. Gue juga lagi mau sewa. Oh gitu. Apa? Seperti itu kostum yang tadi pakai helm itu kan. Yoi, mau buat Kirain mau syuting nyobain iklan. grafur juga kan? Nggak. Bisa aku pinjemin loh. Bisa. Sekarang ini nih, sekitar awal Januari 2022 nih, itu lagi naik banget tuh. Ada fenomena rental girlfriend. Oh. Tahu kan? Tahu. Gimana tanggapan lu soal rental girlfriend itu? Sebenarnya asik juga sih. Kayak gila nih orang makin pintar aja cara nyari duitnya gitu. Ya nggak ada masalah sih, sama aja kayak kita lagi ketemu orang buat comblangin orang. Oh iya, misalkan mau nyewa masnya gitu kan. Kan nyoba gitu kan. Misalkan ini orangnya asik, orangnya seru tapi minusnya rada gesrek atau gimana orangnya rada gimana gitu kan. Oke. Jadi ya mungkin buat orang-orang yang susah nyari pacar atau enggak, sekarang ada bahasanya friends with Benefit. affection. Oh, Ya, friends friends with affection. Friends with affection. Ada loh sekarang FWA namanya. FWA, friends with FWA. affection. Friends ya with kan? affection. Jadi ya kita jalan TTM lah jatuhnya ya. Kalau dulu 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 TTM ya nyebutnya sebutannya ya. Tapi Sekarang kalau di Jakarta Selatan nyebutnya tadi FWA, friends with FWA. affection. Misalkan ya, ini Misal. misalkan ada nawarin lu jasa rental girlfriend atau jasa rental girlfriend yang udah ada. Menurut lu aturan-aturan apa, pakem-pakem apa yang jasa-jasa apa yang boleh ditawarkan? Menurut lu nih? Kalau menurut aku paling cuma makan bareng, lunch bareng, dinner atau enggak kayak misalnya pas Valentine kemarin teman buat ngedate atau teman buat nonton, paling sebatas itu aja sih. Atau buat Iya, temenin kondangan dipamerin ke gitu. orang tua kalau pulang lebaran kapan kawin. Udah ada jodohnya nih, tapi ntar tinggal dibilang ternyata tinggal kandas ya. Kandas. Kalau enggak pas mau Imlek ya biasanya kan bawa pasangan gitu kan. Buat apa gandengan aja. Iya, itu masih masuk akal sih ya begitu-begitu ya. Jauh dari itu ya. Kecuali judulnya udah FWB. FWB itu Friends apa? with Oh, benefit. friends with benefit. Ini Lain FWA. lagi. Habis itu ada FWC. Apa tuh? Friends with Chinese. Guys, kita udah ngomong panjang lebar, gue lupa bilangin 4S. Tegang soalnya dari tadi, ya kan? Jangan lupa ya guys, di like, comment, share, subscribe, sama nyalain loncengnya. Itu wajib ya. Kali-kali beruntung dapat fotopack. Kali-kali. Fotopack gua! Lanjut lagi nih, terus ini nih, pertanyaan terakhir nih, ini terakhir ya? Buat teman-teman dari Isekai atau dari siapapun yang nonton yang mau terjun ke dunia grafur, ada nggak sih tips and tricks khusus gitu buat ya mereka-mereka inilah? Oke, kalau mau terjun yang pertama itu self love. Jadi kita harus bener Coba bahasa Indonesia jadi. bahasa Indonesia ya, mencintai diri sendiri. Jadi menerima segala bentuk tubuh yang kalian punya. Oke. Jadi jangan memaksakan yang misalkan tadi badannya gede, terus ngeliat cewek-cewek nih foto badannya bagus gitu kan. Gue maunya kayak gini terus Semua kan ada pasarnya tadi. Iya, tapi kan orang-orang dan kebanyakan di Indonesia ya lebih banyak yang ngelihat cewek berbadan kurus dan ramping dan berliuk-liuk itu lebih bagus. Bahkan orang yang yang rada gede badannya gitu ngeliatnya malah jadi minder. Iya, Dan iya. kadang-kadang orang yang jadi kayak orang yang badannya gede kalau bikin foto terlalu comparison dan mereka jadi lebih ke main di editing, jadi ngedit badannya sekecil mungkin atau gimana. Ya intinya harus self love itu ya tadi ya. Iya. Terus apa lagi selain itu? Itu kan kunci pertama. Kunci pertamanya tuh harus terima dulu nih badannya kayak gini, dan yang kedua tuh menemukan angle. Oke. Jadi ada orang yang misalkan angle-nya bagusnya dari kiri, ya udah lebih ditonjolkan foto dari kiri gitu. Tapi jangan satu pack 20 foto kiri semua ya. Iya, jangan satu pack fotonya yang ada begini semua, kan bingung orang ngeliatnya. Terus ya pertama nemuin pasarnya juga, dan yang paling penting itu harus pede. Karena kalau nggak pede ya jelek sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita foto nih, tapi mood kita tuh lagi bete banget gitu, pasti kelihatan di hasil foto. Oke, auranya pasti terpancar ya. Pasti nggak bisa kayak bohong gitu kan. kalau misalnya orang bisa lihat aura kayak aura hitam gitu kan.
kadang kalau misalnya aku mau foto aja, aku harus bener-bener yang mood aku lagi enak gitu loh. Jadi misalkan udah deket-deket hari PMS gitu kan, aku nggak mau foto karena satu lagi perutnya lagi sakit, terus lagi bete juga, gampang senggol orang. Senggol bacok ya kan, Iya. bahaya ya kan, jangan itu, apalagi pegang suster ya, lebih parah lagi ya kan, jangan loh. Oh, yang tadi yang gelian malah jadi menahan amarah. Iya, jangan ya kan. Jadi ya paling ya hal-hal seperti itu harus dijadikan pertimbangan ya sebelum terjun ke dunia grafur ya. Dan jangan langsung anggap main grafur itu menjual badan. Oh, ngerti kan? jelasin. Jangan yang menganggap menjual badan yang emang bener-bener langsung buka aja semuanya gitu, karena kan kita ngambil sisi artistiknya juga. Yes. Kayak Jadi grafur itu beda ya, sebelum lebih jauh nih, grafur itu beda sama nude ya, beda. Grafur itu aku nggak masih jual nude sama sekali. Nah, itu yang harus ditekankan ke teman-teman yang Ini nonton. buat yang nanya-nanya juga, aku tidak ada jual nude. Iya. Banyak banget. Kak mau beli foto ini tanpa sensor berapa ya? Emang ada yang begitu? Banyak. Widih. Bahkan sampai ada yang Langsung di blog atau ada kata-kata oh maaf ini. enggak, diemin aja. Oke. Aku orang baik, yang penting kan mereka lihat gitu kan. Ya Oke. mereka akan terus berusaha sampai mendapatkan itu. Bahkan waktu itu ada yang ngedit foto aku bikin topless. Jadi fotonya tuh foto baju olahraga, terus tuh diedit bener-bener topless gitu loh. Lihat banget. Tapi aku kesel karena dia ngedit dadanya itu nggak sesuai sama dada aku, jelek. Kalau sesuatu gimana? Kalau sesuai, oh ya berarti nih kayak gue, orangnya bisa nerawang gitu kan. Tapi ini jelek. Oke. Itu loh. Terus? Pokoknya kalau yang ngedit bagus gitu. Lain cerita kalau bagus ya. Iya. Oke. Terus enggak. Oh gitu. Oh jangan-jangan nih dari situs ini nih. Enggak, saya nggak bisa Photoshop. Gemeter tangan saya Parkinson. Tek gitu, nggak bisa. Terus kasih tahu dong ke teman-teman kalau mau beli foto set lu atau foto buku lu itu atau paket fotonya itu di mana sih? Kasih tahu sosmednya apa, terus kalau mau menghubungi apa aja yang aktif ya kan? Silakan. Kalau mau ngontak di IG aku tuh Airi, E-nya 25, E-nya 3. IG-nya @airi, E-nya 3, terus 25. Terus kalau yang Twitter Queen Airi, E-nya 3 juga, terus 25. Pokoknya kuncinya ada 25-nya itu. IG Instagram bisa atau di Twitter? Tapi lebih aktif di Twitter. Closing ya. Jadi gitu ya guys ya. Pertanyaan-pertanyaan gua bersama Airi, seorang model dan cosplayer dan yang sekarang udah terjun ke grafur. Ya. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan menarik, silakan di komen. Nanti gua akan coba ngejawabin. Dan Airi juga nanti kalau misalkan bisa dia juga akan coba ngejawabin langsung di komen ya, bisa saling kenalan ya mungkin ya, terus ada yang mau nanya atau mungkin mau request apa atau mungkin ada pertanyaan out of the box lagi yang nggak ditanyain sama Uca, nggak ditanyain sama kita di sini ya, silakan aja teman-teman tanyakan ya, biar lebih ngobrol biar lebih menarik aja sih, biar lebih panjang gitu kan. Oke guys, jadi gitu aja dulu ya. Jangan lupa di follow juga nih sosial medianya Mbak Airi ya. Yes. Terus ya silakan deh langsung ngobrol-ngobrol aja, kalau ada yang mau disampaikan bisa ke sosial medianya Doi atau bisa juga di komen di bawah sini ya. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman Isekai yang udah nonton, yang selalu support, yang selalu ngasih masukan, yang ngasih tahu undang ini dong, undang ono dong, undang apa. Thank you banget. Lagi next video. Oh bisa panggil aku aja kesini. Oh iya. Dapat minum, dapat makan, mau aku lebih senang. Next video. Oh, makan udah ada tadi, nggak tahu di mana tuh di Iya, kunjung. sobokannya. Tahu kan senangnya pecel ayam? Oh, kita nggak ada pecel Sambal yang ayam. pedas. Sambal pedas tapi bukan pecel ayam. Apa tuh omongan netizen? Jadi gitu ya guys ya. Sekali lagi nih, gue dari Michael, derajat terakhir dari Isekai mau ngucapin thank you buat teman-teman ya semuanya ya. Salam semuanya, sampai ketemu di konten berikutnya ya. Bye-bye. Bye gitu dong. Oh iya, bye. Saya apa? Miss.